Ya jangan dinilai, kalau dinilai jadinya subjektif. Saya ingin takutnya itu jadi apa tadi, buih tadi loh. Takutnya saya itu jadi Ya. buih. Ya kalau jadi bui pun nggak masalah, asal sama Allah. Oh gitu. Kan gitu. Mau keadaan susah, senang, kaya, miskin, itu nggak ada yang seru kalau tanpa bersamanya gitu ya. Adakah orang yang seperti saya? Banyak Pak. Banyak kalau mau dibilang terus terang banyak. Cuman bahwa begini, keinginan kita untuk mengetahui siapa atau keinginan kita untuk orang lain menyatakan siapa dia, itu kadang bisa menjadi hijab yang sangat halus. Ya. Gitu loh. Itu persoalannya. Jadi yang paling penting menurut kami adalah siapapun itu, apakah itu mengantarkan kita kepada guru sejati kita, yaitu diri kita sendiri. Nanti saya masih ingat Mas Indra pertanyaan untuk saya, tenang saja. Saya pakai untuk closing statement, baik. Ini karena ada sedulur kita yang mau menyampaikan. Monggo, oh sinten nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyuwun asmanipun saking pundi, Bapak? Di sini saya mau sharing, nama saya Pak Mujiono Nggih. dari Malang, Kedungrejo. Oh nggih. Nah, selama ini saya kan melihat Mas Ori itu cuma dari YouTube saja. Nah, ternyata alhamdulillah sekarang bisa ketemu dan lebih ganteng, lebih mudah daripada di YouTube. Berarti harus diprotes ya Mas Indra. Lebih indah dari warna YouTube. Nah, terus sekarang begini saya berharap bisa diarahkan, terus terang bisa diarahkan kalau apa itu seandainya saya itu pisau bisa diasah lagi. Terus terang saya itu Muslim, terus sebelumnya saya itu nggak bisa ngaji Pak, meskipun Islam. Nah, saya nggak punya guru nyata, jadi guru saya itu lewat mimpi terus. Nah, yang saya takutkan, benarkah ini kejadian ini? Jadi mulai dari pengisian diri saya itu lewat mimpi semuanya, mendapatkan barang-barang juga dari mimpi semuanya. Sampai yang terakhir itu saya begini, masa sih mimpi itu bisa mendatangkan barang? Ternyata benar. Nah, terus terang saya bicara di sini itu saya takut, istilahnya itu malu. Dikira itu orang-orang itu, wah itu orang halu gitu loh. Tapi saya mencari seseorang untuk menjelaskan siapa diri saya. Nah, tadi seperti Jinga Jiroso itu tadi yang saya sebutkan. Alhamdulillah. Nah, satu itu. Yang kedua, saya ingin diarahkan, benarkah ini yang istilahnya itu apa, kodam atau jin atau prewangan, itu sampai sekarang itu saya bingung gitu loh. Misalnya sekarang akhir-akhir ini secara tidak terkendali di hati itu, setiap di perjalanan itu pasti takbir tasbih itu terus dan terus secara tidak terkendali. Satu itu. Apa? Takbir tahmid. Oh, takbir tahmid. Oh, Nah, alhamdulillah, Allah akbar. tidak terkendali Pak. Satu itu. Yang kedua itu saya menanyakan kepada orang-orang yang saya pandang mumpuni, sampai saya itu dikatakan sampai itu termasuk Sabdo Pandito Ratu. Sebab bukannya saya sombong Pak ya, ini saya cuma sharing. Sharing. Apa yang saya katakan, apa yang saya inginkan, insya Allah itu terbukti. Satu itu. Terus yang kedua, banyak kejadian-kejadian yang janggal, tapi saya alami. Suatu misal,
siapa ya nanti yang memberi istilahnya itu di suatu tempat gitu ya, kok saya nggak bisa mencari makanan, ada orang datang kasih makan, kasih nasi bungkus. Terus pada suatu saat, ini contoh kecil Pak, contoh kecil, pada suatu saat, waduh, sabun di rumah habis, loh ada orang buang sabun. Nah ini kan fenomena-fenomena yang tidak saya ketahui dari mana. Nah sekarang itu saya tuh kalau sholat itu siapa sih yang membimbing saya? Di depan saya itu, bener ini saya nggak bohong, di depan saya itu ada orang duduk pakai lorek-lorek begini, ini pakai sorban. Saya sampai dikasih seragam. Nah terus tadi saya bilang bahwa saya seorang muslim, ngaji itu saya nggak bisa, tapi saya diiming-iming di guru yang tidak nyata itu, kalau kamu bisa menghatamkan 3 itu ada hadiahnya. Alhamdulillah, karena saya ingin mengejar iming-iming tadi. Nah saya terus mengejar. Jadi setiap 3 khataman itu dapat bonus. Misalnya gini, kalau kamu dapat khatam 1 Quran, kamu bisa mendapatkan ini. 2 Quran dapat mendapatkan ini. 3 Quran, khatam 3 kali, kamu dapat ini. Jadi saya terus mengejar sampai sekarang. Itu. Padahal saya nggak bisa ngaji, tapi ternyata alhamdulillah lancar dan lancar gitu loh. Nah di mimpi pun ini yang terakhir ini mungkin banyak sebenarnya, kalau diceritakan mungkin semalam nggak habis. Saya pernah dapat surat ini. Surat itu tadi mengatakan 1 folio itu isinya cuma katakanlah, di tengah itu titik, katakanlah, itu doang. Nah saya bingung, ini apa? Fenomena apa? Nah saya percaya kita semua di sini, kita manusia mendapat tugas masing-masing. Nah di sini saya merasakan apa tugas saya, gitu loh. Dan saya terus terang, Bapak Mas ingin menjadi orang yang benar-benar bermanfaat kepada sesama. Itu. Nah, yang terakhir, yang baru-baru ini, terus terang tadi saya cerita sama Mas di sini, bukan diancam ya, bukan diancam. Ini sebetulnya sensitif banget. Kamu akan, maaf ini Mas ya, maaf mungkin halu mungkin ya, kamu akan mati antara umur 60-70 kalau kamu nggak bermanfaat. Tapi kalau kamu bisa bermanfaat, insya Allah antara 70-80 atau dapatkan bonus 80 ke atas. Nah ini halu atau gimana lah, ini loh yang saya bingung itu. Jadi semua guru saya itu dari mimpi. Saya diajari misalnya ya apapun wis, apapun. Nah ini benar apa enggak, ini setan kah, jin kah, atau siapakah, gitu ya. Itulah sebenarnya banyak sekali yang saya ingin sharingkan, cuma mungkin waktunya saja. Terima kasih ya. Matur sembah nuwun, kita akan semakin banyak waktu Pak. Monggo Mas Sori, lajengan mawon. Pertanyaan ke Mas Sori. Pertanyaannya gimana? Ini tadi semua ya, gitu. Diarahkan, diasah. Saya itu pisau yang mimpi-mimpinya supaya jadi orang yang lebih bermanfaat. Amin ya. Ya insya Allah ya Pak, kita belajar bareng-bareng ya nantinya. Ya nanti kita belajar bareng-bareng aja. Lah kalau misalnya saya kasih statement juga, saya juga bingung ngasih statement seperti apa. Paling tidak nanti kita berjalan bareng-bareng. Insya Allah mudah-mudahan di perjalanan nanti Bapak menemukan apa yang jadi kegelisahan Bapak. Bener. Saya gelisah. Nah terus menurut jenengan, maaf ini ya, siapa guru saya? Menurut jenengan ya. Saya percaya Anda tahu. Saya percaya ketemu aja. Masalahnya tadi malam saya sudah ke rumah jenengan. Ya, jadi guru Bapak ya Bapak sendiri. Jadi ada istilahnya ya Gus, bahwa jadikanlah dirimu sebagai sahabat terbaik
Artinya yang mengenali Bapak adalah diri Bapak, bukan saya. Saya mungkin cuma men-trigger, menstimulus satu sama lain. Nah, saya juga belum siap untuk menjadi guru. Makanya kita sama-sama belajar. Seperti itu, Bapak. Ya, nanti kita lanjut aja ngobrol ketika memang ada momentum dan waktu yang ada gitu. Spesialis, Pak. Iya, enggak spesialis. Masalah gini, Mas. Saya itu pernah pada suatu di mimpi juga. Itu saya pernah menanya istilahnya jambal lah. Yo lek ngundang aku jok jambal kudu ono kancing. Nah gitu. Iya. Itu loh, makanya saya percaya jenengan apa Gus Ruli insya Allah pirso. Terus yang mengikuti saya itu siapa? Itu loh. Kadang itu saya nggak paham. Istilahnya misalnya Mas ini tanya ini, tapi saya bisa menjawab. Padahal itu bukan area saya. Itu. Nggih. Ya itu biar jadi rahasia Bapak aja gitu. Ya nanti kita ngobrol bareng. Percuma kalau diobrolin di sini. Oh gitu ya. Ya. Iya. Seperti itu, Pak. Iya, makasih. Ya, kita nanti ini ya belajar bareng-bareng. Ya mungkin nanti kalau misalnya saya kurang lengkap, bisa belajar di yang lain seperti Gus Ruli biar saling melengkapin ke PWP, ke Pak Tony gitu ya. Jadi sabar. Terus gelisah, Mas. Iya. Oh ya. Ya itu harus diamatin. Ya. Terima kasih. Ya jangan dinilai. Kalau dinilai jadinya subjektif. Saya ingin takutnya itu jadi apa tadi buih tadi loh. Takutnya saya itu jadi Iya. buih. Ya kalau jadi bui pun nggak masalah, asal sama Allah. Oh gitu. Kan gitu. Mau keadaan susah senang, kaya miskin, itu nggak ada yang seru kalau tanpa bersamanya gitu ya. Iya. Ya udah dinikmatin aja prosesnya. Karena punya proses masing-masing, nanti kita belajar bareng-bareng. Udah tenang aja, Pak. Kitabnya gitu, Pak. Iya. Ya mungkin itu dari saya. Ya karena ini tadi beliau juga nyebut Gus Ruli begitu ya. Monggo. Dalam. Oh. Ya terima kasih Pak Mugiono. Mugiono. Nggih, matur sembah nuwun rawuhipun nggih. Sangat memperkaya kita semua dan membuat kita semakin damai, Pak. Adakah orang yang seperti saya? Banyak, Pak. Banyak. Kalau mau dibilang terus terang banyak. Cuman bahwa begini, keinginan kita untuk mengetahui siapa atau keinginan kita untuk orang lain menyatakan siapa dia, itu kadang bisa menjadi hijab yang sangat halus. Ya. Gitu loh. Itu persoalannya. Jadi yang paling penting menurut kami adalah siapapun itu, apakah itu mengantarkan kita kepada guru sejati kita, yaitu diri kita sendiri. Nah, sehingga bahkan iblis pun bisa menjadi guru kita akhirnya. Gitu aja. Nah, kalau iblis bisa jadi guru kita, bagaimana yang lain? Pasti juga bisa. Asalkan itu mengantarkan kita kepada diri kita sendiri, guru yang sejati. Ya, kebaikan. Kebaikan. Karena otomatis tadi guru sejati adalah pastinya adalah diri sejati, manifestasi Tuhan dalam relung jiwa kita yang akan mengantarkan kita dengan penuh kasih dan penuh membawa berkah kemanfaatan Pak bagi sesama. Iya. Terus, tapi saya sangat bisa menghayati kegelisahan dan kerinduan itu untuk mengetahui itu dan ingin bahwa orang lain meneguhkan, sebetulnya kan begitu Pak. Ya. Ingin orang lain meneguhkan ya. Dan sebetulnya dengan Bapak mengungkapkan ini, itu sudah otomatis teguh Pak. Ya. Kalau Bapak ngagem rasa yang lebih dalam arti tadi kita semua ini di ngaji rasa, tiada lain adalah untuk semakin menyingkap hijab demi hijab yang makin lembut Pak. Oh, Ya, hijab itu banyak itu dari keinginan kita. Keinginan yang belum
wujudkan menjadi sebuah kegelisahan. Maka lampaui kegelisahan itu. Karena para kekasih Tuhan itu tidak punya kegelisahan, ya, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi santai saja. Makanya istilah Mas Ori, sabar mawon Pak, dinikmati. Kan gitu. Karena dan saya tadi sudah matur, kita akan banyak waktu bersama. Senang sekali Pak punya sedulur tambah, dan nantinya akan bisa semakin memberikan kemanfaatan yang lebih besar bagi sama. Ngaten ya Pak Mujiono nggih. Matur semanuwun sangat Pak Mujiono rawuhipun berkahipun nggih. Monggo ingkang lintunipun monggo ingkang badhe kita ngobrol ya. Kita kesempatan sekali ini bisa silaturahim. Monggo masih ada Pak Indra? Iya, monggo. Tapi jenengan masih punya hutang dari Iya, beres nanti di closing ya. Dipertegas ya. Supaya kemudian memberikan waktu yang agak panjang buat teman-teman semuanya, mungkin pertanyaan ini bisa dijawab agak singkat, gak masalah. Gus Ruli, Mas Ori dan Pak Ubi. Yang pertama ke Gus Ruli, ini Gus, saya itu dari kecil Saya ke kamar mandi dulu ya. Allahu Akbar itu kan Allahu Saya ke kamar mandi dulu ya. Diri gitu ya. Saya ke kamar Tapi mandi dulu sekarang aja. Oh iya. gerakan Nggak Allahu usah. Akbar yang populer itu sambil menggenggam tangannya. Tapi Allahu Akbar, makna filosofisnya itu apa? Gerakan yang pertama saya dapat waktu saya kecil, yang Saya mau ke kamar mandi. Allahu Akbar, sama yang sekarang yang kedua itu Allahu Akbar, gitu kan ya. Itu kira-kira makna filosofisnya apa? Itu satu. Kemudian yang kedua, Kamar mandi. apakah benar bahwa pernikahan Muhammad dengan Siti Khadijah itu menikah dengan cara Kristen? Karena Khadijah itu kan agamanya kan Kristen. Terus kemudian walinya Khadijah itu kan Warokoh bin Naufal itu kan juga mayoritas Kristen juga. Nah, kira-kira seperti itu untuk Gus Ruli. Kemudian untuk Mas Ori atau untuk Pak Wibi barangkali. Iya, iya. Saya tuh melihat atau menyaksikan dengan saksama ada orang yang mengaku sebagai master spiritual. Bahkan beliau mengatakan jika kemudian antara omongan saya dengan tindakan itu tidak balance atau tidak seia sekata, sampai menantang tunjukkan yang mana gitu. Seolah-olah orang ini kalau ingin mendapat pencerahan spiritual silakan berguru kepada saya, dan pesan itu tercermin secara implisit maupun eksplisit di dalam setiap kajian-kajiannya. Padahal mohon maaf, menurut saya orang yang bilang begitu itu sama halnya maling yang merogoh saku kita, terus kemudian mencuri arloji kita, jam tangan kita, dan menyuruh kita untuk membelinya sendiri. Nah itu mohon nanti disikapi Pak Wibi ya. Kemudian nanti barangkali untuk Mas Ori nanti disampaikan Pak Wibi, bagaimana caranya untuk membuka kitab diri supaya kemudian semua masalah itu bisa selesai tanpa bantuan orang lain. Semuanya bisa kita dapat dalam diri sendiri. Matur suwun. Nggih, matur nuwun. Monggo Gus Ruli. Takbir. Oh, takbir. Ya, takbir. Arah takbir. Oh ya, takbirnya kok ada yang ini takbir. Filosofi takbir ya. Filosofi takbir kalau dalam kita sholat ya kan masuknya akbarnya itu masuk ke dalam diri ya. Jadi Allah Akbar, Allah zatnya, akbar itu sifatnya, Allah yang maha besar. Mungkin filosofinya, jadi kita manusia adalah bagian dari akbarnya Allah SWT. Jadi kalau ingin kenal Allah, kembalilah pada diri sendiri, kenalilah di dalam diri ya. Karena akbarnya Allah juga ada pada diri kita. Mungkin itu filosofinya ya. Nah kalau Allah Akbar, akbarnya itu ke angkasa ya, akbarnya keluar ya. Akbarnya keluar ya, itu mungkin ya karena tadi itu karena masih tekstual ya, jadi masih di permukaan ya, sehingga
Mungkin ya kalau andai kata sudah diselami di semesta raya pun itu juga akbarnya Allah. Harusnya seperti itu. Jadi Allahu Akbar di dalam diri kita, Allah akbar dalam diri kita juga akbar di dalam semesta. Di makrokosmos itu juga akbarnya Allah, mikrokosmos juga akbarnya Allah. Tapi asalkan jangan pakai apa? Masih ya, harus dengan damai ya, akbarnya dengan damai, betul-betul dengan penghayatan akbarnya ya. Saya kira itu Mas Indra. Nah, kalau masalah apa pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah, terus terang saya belum pernah mendengar keterangannya ya. Jadi saya ini sebagai catatan bagi saya. Jadi saya belum pernah mendengar seperti itu. Jadi saya nggak bisa jawab. Ya, ngapunten.